warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Azizah, NIM 195041007 dari kelas PLB 19C, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah pengembangan interaksi dan komunikasi. Jadi mata kuliah ini membahas khususnya untuk anak dengan autistik. Dan saya akan menjelaskan tentang pembelajaran dengan menggunakan metode media PECS. Nah, pengertian dari PECS atau Pictures Exchange Communication System adalah sebuah teknik yang memadukan pengetahuan yang mendalam dari terapi berbicara dengan memahami komunikasi, di mana anak tidak bisa mengartikan kata dan pemahaman yang kurang dalam berkomunikasi. Tujuannya adalah membantu anak secara spontan mengungkapkan interaksi yang komunikatif, membantu anak memahami fungsi dari komunikasi, dan mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Nah, menurut PCS, anak dengan autis tidak dipengaruhi oleh social rewards. Siswa yang menggunakan PCS ini adalah mereka yang perkembangan bahasanya tidak menggembirakan dan mereka tidak memiliki kemauan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dalam perkembangan selanjutnya, penggunaan PCS telah meluas, dapat digunakan untuk berbagai usia dan lebih diperdalam lagi. Dengan menggunakan PCS bukan berarti menyerah bahwa anak tidak akan berbicara, tetapi dengan adanya bantuan gambar-gambar atau simbol-simbol, maka pemahaman terhadap bahasa yang disampaikan secara verbal dapat dipahami secara jelas. Memang pada tahap awalnya anak diperkenalkan dengan simbol-simbol nonverbal. Namun pada fase akhir dalam penggunaan PCS ini, anak dimotivasi untuk berbicara. Meskipun PCS bukanlah program untuk mengajarkan anak autis untuk berbicara, tetapi diharapkan pada akhirnya mendorong mereka untuk berbicara. Nah, di sini saya akan memperagakan media dari PECS. Ini hanya sekedar contoh gambar karena untuk PECS yang sebenarnya itu nanti menggunakan gambar seperti kartu. Cuman saya di sini menggunakan print kertas yang cukup besar. Jadi misalnya menggambarkan apa yang dirasakan oleh apa keinginan si anak autis tersebut dengan metode gambar. Misalnya ini ada gambar, ini misalnya ada aku. Ini ya, untuk media PCS yang sebenarnya lebih kecil lagi kertasnya dari ini. Misalnya aku mau. Misalnya ini ada gambar mau, gambar tangan mau. Jadi aku mau. Jadi dia mengungkapkan apa yang keinginannya, bukan dengan verbal, bukan dengan tulisan, tapi dengan gambar seperti ini. Aku mau, misalnya dia mengambil gambar lain, misalnya ini ada gambar gelas. Jadi minum, maksudnya gambar gelas itu minum gitu. Jadi kita sebagai pendampingnya atau sebagai gurunya yang akan mengartikan sendiri. Maksudnya gambar gelas itu, oh ya dia mau minum, terus dia ambil gambar buah, misalnya ini buah alpukat misalnya. Ini ada gambar alpukat. Jadi meskipun ini gambarnya sangat-sangat sederhana ya, maksudnya kayak dia cuma hanya mengambil gambar alpukatnya, tapi kita mengerti nih, mungkin maksudnya oh dia mau minum alpukat, maksudnya jus alpukat mungkin. Jadi kayak aku mau minum alpukat dengan menggunakan gambar-gambar. Nah, terus misalnya si anak ingin mengungkapkan apa yang dia inginkan berikutnya. Misalnya dia kembali mengambil gambar aku mau. Terus misalnya dia mengambil gambar ini. Ini ada gambar troli. Maksudnya di sini apa? Kenapa dia mengambil gambar troli? Itu maksudnya beli. Jadi dia ingin membeli sesuatu. Terus dia ambil gambar buku misalnya. Jadi dia atau aku mau dengan gambar tadi terus beli buku gitu. Jadi aku mau beli buku. Nah, jadi seperti itu penggunaan media PECS yang sudah saya contohkan. Semoga dapat dipahami dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.